Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya David Riyadi. Di sini saya akan membahas di episode keempat ini mengenai Revit, yaitu tentang grid level atau level dan grid ya. Mungkin pernah dibahas juga ya mengenai level dan grid ini di beberapa waktu yang lalu, tapi tidak komplit gitu ya. Jadi dari saya membagi topik dan membuat di lingkup yang sekarang. Oke. Jadi yang pertama kita buka dulu ke yang pasti new project arsitektur. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah gitu ya terkait grid ini, jadi kita bisa mengklik gitu di bagian ini, di bagian fitur grid yang sudah ada di bagian atas ini, atau mengetik GR atau grid keyboard. Nah, jika kita mengetik, kita langsung ke mode grid, itu sama halnya dengan mengklik di bagian dashboard atas gitu. Nih, kita klik ini juga sama. Nah, di grid ini mungkin sudah pada paham ya mengenai apa itu grid ya, karena anak teknik pasti udah paham lah apa itu grid gitu ya. Nah, cara membuat grid atau apa ya namanya ya, grid gitu lah ya pada denah gitu. Kita bisa memilih gitu. Di Revit ini ada grid yang lurus, ada grid yang melengkung, atau ada center yang bernama yang melengkung start and radius arc, atau center ends arc, atau yang peak lines ya. Lalu ada multi segmen. Di situ saya bakal menjelaskan semua tipe-tipenya gitu. Oke, dari yang pertama, dari yang line biasa ini, merupakan grid biasa gitu ya, line biasa tuh ya. Nah, jadi di sini merupakan grid gitu ya. Aduh, maaf ada lisensi. Nah, untuk grid di sini kita bisa membuat gitu. Nah, di sini juga ada ukurannya gitu ya, mau 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000. Misalkan kita tiap 10.000 gitu gridnya. Oke, set. Lalu buat lagi di sini 10.000 ke bawah. Nah, jadi untuk grid yang line biasa itu berarti line yang lurus gitu ya. Dan kita juga bisa mengcopy gitu grid yang diinginkan. Misalnya ini kita klik gridnya, kita klik gridnya, kita bisa copy gitu ya menggunakan fitur copy di sini, ataupun menggunakan keyboard dengan mengetik CO gitu ya. Nah, kita bisa copy nih sana sini sini gitu. Di sini juga ada apa ya, modify grids-nya, yang dimana ketika kita mengcopy kita bisa memilih itu untuk checklist gitu ya, yang di sini misalkan constraint. Nah, dengan constraint di sini tuh kita bakal stabil gitu ya, seperti F8 kalau di AutoCAD gitu. Jadi kita stabil gitu ya. Berbeda jika kita matikan ini, kita bisa menyimpan di mana saja gitu. Nah, misal kita aktifkan constraint gitu. Nah, jadi itu ada fitur-fiturnya juga gitu. Misalkan multiple, kita bisa langsung membuat banyak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selain grid yang lurus, ada juga grid yang melengkung gitu ya. Misalkan kita ingin membuat grid yang melengkung, kita coba masuk ke mode grid lagi, kita bisa milih yang center ends arc. Nah, kita bisa membuat grid secara melengkung seperti ini tuh ya, dari sini 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 tuh. Kita bisa membuat grid melengkung gitu ya, sesuai kebutuhan denah kita. Atau juga kita bisa memakai multi segmen. Nah, untuk multi segmen di sini kita bakal masuk ke mode yang ada fitur cancel edit mode dan juga ada finish edit mode. Nah, untuk fitur multi segmen ini kita bisa membuat gitu sesuai kemauan kita, misal miring ke sini, terus ke sini, sini lagi, lurus. Aduh, ada esensi, kita X aja. Lalu ke sini gitu. Jadi bebas tuh ya. Nah, jika kita ingin membereskan gitu ya hasilnya seperti ini, kita bisa klik yang mode checklist ini. Jika kita ingin ngejadi gitu atau menghapus semuanya, kita bisa klik yang cancel edit mode ini gitu. Nah, misal kita setengah jalan nih kayak gini, cuma kita salah nih ya, mungkin kan yang harusnya lurus tapi kita malah ke bawah. Nah, kita bisa mengundonya dalam sekali dengan mengklik di atas sini, ataupun dengan memakai Ctrl Z. Nah, ya.
Nah, jadi kita mungkin hapus aja ya karena kita nggak akan pakai gitu ya, tapi kita finish dulu nggak apa-apa. Nah, ini kita finish mode jadinya muncul gitu ya gridnya yang tadi hasil dari membuat grid yang multi segmen. Nah, dan juga ada yang ini gitu yang pick lines itu. Nah, kalau ini sama gitu ya, ini membuat arc atau lengkungan tapi kita memakai titik gitu ya misalnya nih. Nah, ini mah kita buat set. Tuh, ini langsung jadi gitu ya lingkarannya gitu ya, nggak usah dilengkungin gitu. Gitu. Nah, untuk yang pick lines ini kita bakal mengambil gitu ya dari AutoCAD. Jadi kita bisa mengimport gitu ya. Nih, misalnya kita nah, kita harus jadi gini intinya tuh untuk yang pick lines ini tuh kita bakal mengimport terlebih dahulu dari AutoCAD. Jadi kita tuh bisa mengimport file AutoCAD atau dana AutoCAD ke dalam Revit ini gitu ya, lalu mengambil line atau gridnya gitu ya. Misal kita contoh gitu ya. Bentar. Oke. Jadi pertama-tama untuk pemasukan CAD ke dalam Revit ini gitu kita bisa menginsert di bagian fitur insert ini, lalu menambahkan link CAD ini gitu. Nah, kita bisa pilih filenya mana aja untuk link CAD. Kita coba ya apakah ada link CAD. Nah, ini kita coba open aja ya. Kita tunggu dalam beberapa saat untuk dari Revit ini untuk menginput base tag ataupun file CAD ini dipindahkan ke dalam Revit ini gitu. Nah, jikalau file CAD-nya cukup besar pastinya gitu lama. Nah, di sini ada kesalahan atau elemen loss on import. Jadi bakal ada elemen-elemen yang hilang gitu dari si CAD gitu. Kita tunggu aja. Nah, ini. Nah, karena di sini saya mengimportnya file baja gitu, jadi bukan denah gitu ya. Jadi kalau misalkan denah dan grid, jadi kita bisa mengambil pick lines dari gridnya gitu. Kalau misalkan kita mengimport denah gitu, tapi di sini karena saya tidak ada file base gitu ya atau denah, jadi saya mencontohkan di dalam baja aja gitu ya. Nah, jadi kita bisa pick line gini gitu. Kita bisa pick line yang gini. Nah itu dijadikan suatu grid tuh bisa tuh. Kita bisa edit tuh. Jadi kita tuh bisa intinya bisa mengambil gitu dari file-file yang sebelumnya gitu. Tuh, ini tuh bisa jadi grid gitu ya. Tapi ini kegedean gridnya mungkinnya karena skala di Revit dan juga skala di CAD itu kan berbeda gitu ya. Jadi itu tuh bisa membuat grid lah intinya gitu ya. Dalam yang CAD itu gitu. Misalkan dari pekerjaan gitu ya. Kalau misalkan pekerjaan kita mengerjakan di CAD tapi tiba-tiba diminta untuk mengerjakan di Revit, kita bisa memindahkannya gitu dan juga bisa mengeditnya di sini gitu dengan pick lines ini untuk menambahkan grid gitu. Nah, intinya seperti itu ya untuk terkait grid gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Kita bakal membahas mengenai level gitu ya. Nah, untuk level di sini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya gitu ya terkait level ini. Kita keluar dulu dari mode ini, kita hapus yang tadi diimport. Oke, kita tunggu dulu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal membahas mengenai level atau view mungkin ya, atau building elevation ya. Oke, pertama-tama jika kita membuat suatu wall gitu ya dalam file kita coba buat ini bangunan kotak mungkin ya. Nah, kita bisa melihat gitu ya di 3D-nya gitu. Contohnya oke. Cek mohon maaf ya karena dari Bandicam ini sendiri harus 10 menit gitu, jadi ini terpotong gitu videonya. Oke. Jadi yang kedua kita bisa melihat gitu bagian 3D gitu ya dari si bangunan ini dengan view. Lalu kita lihat 3D view-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat 3D view-nya ataupun kita juga bisa melihat secara mata angin. Misalkan kita ingin melihat dari east, north, south, west, di utara, selatan, barat, daya gitu. Nah, misalkan dari east itu ya.
Nah, kita tuh bisa menambahkan si gridnya gitu. Misalkan ini nih, ini grid level 2, ini level 1 gitu. Nah, seperti halnya di bangunan tapi sini secara 3D gitu. Jadi sangat membantu gitu ya terkait ini. Kita juga bisa mengatur gitu ya terkait grid ini. Mengatur si ketinggiannya. Misal untuk elevasinya kita pingin di 5.000 mungkin ya. Tuh, ini tuh bakal otomatis berubah gitu, sangat canggih sekali ya, dan juga bakal memudahkan apa kita gitu untuk mengerjakan apa ya, mengerjakan si file ini gitu atau basic selanjutnya gitu. Dan juga kita bisa menambahkan level 3, mungkin kita butuh level 3 kita bisa copy gitu ya si ini copy tuh, kita bisa copy ke atas gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan itu level 3 di atasnya gitu. Oke, jadi cukup sekian gitu ya untuk materi yang ketiga atau empat, yang keempat gitu ya, terkait grid level gitu. Nah, jadi kita juga bisa menambahkan grid tapi level gitu secara ke atasnya gitu. Berbeda dengan grid-grid yang biasanya yang secara 2 dimensi, tapi ini bisa ditambahkan secara 3D gitu. Dan juga kita bisa mengatur sesuai kebutuhan kita gitu. Apalagi kita bisa menambahkan gitu dari si grid, kita bisa membuat grid dan juga bisa mengimport dari cat gitu, dari yang insert ini gitu, yang insert tadi dijelaskan, lalu mengambil si lainnya gitu. Nah, cukup sekian gitu pembahasan mengenai grid level di materi BIM atau Revit, belajar Revit kali ini gitu. Mohon maaf jika ada banyak kata-kata yang kurang atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.